Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omarudin dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pertanyaannya, mengapa jika kitab hadis saat ini sudah diverifikasi oleh ulama terdahulu, mengapa masih banyak pemuka agama yang memasarkan hadis berkualitas rendah? Seringkali kita menemukan beberapa hadis tersebar di beberapa pesan siaran, broadcast. Hadis tersebut biasanya disertakan dalam ajakan-ajakan mengerjakan suatu amalan di hari dan bulan-bulan tertentu. Setelah dicari dalam beberapa kitab Al-Masdar Al-Asli, terkadang kita tidak menemukan hadis tersebut. Bahkan secara makna pun tidak kita temukan. Kita bisa mengatakan bahwa hadis tersebut benar-benar palsu. Bisa jadi juga ucapan itu sengaja dibuat agar pesan siaran tersebut viral dan siapapun mau menyebarkannya dengan label hadis yang disematkan. Sebenarnya pemalsuan hadis ini terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah untuk motivasi mengerjakan amalan tertentu dalam beragama. Bahkan hal ini sudah terjadi sejauh pada masa tabi'in sekitar abad ke-3 Hijriah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menunjukkan beberapa sebab terjadinya pemalsuan hadis dalam kitab Al-Mahalul Latif fil Usulil Hadits Syarif beserta cara dan proses pemalsuan hadis tersebut. Berikut beberapa proses pembuatan hadis palsu yang diungkap oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pertama, seorang membuat suatu ucapan, kemudian membuat sanad-sanadnya. Setelah itu ia meriwayatkannya dengan menyandarkan kepada Rasulullah. Kedua, mengambil ucapan dari para hakim atau ulama, kemudian meriwayatkannya sebagai sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ketiga, kesalahan seseorang dengan menyebut sebuah ucapan sebagai hadis Rasulullah tanpa disengaja. Hal ini bisa disebut sebagai syubhatul wada'i, sebagaimana terjadi kepada Thabit bin Musa Az-Zahid. Ia menyebut sebuah kalimat yang ia sangka sebagai hadis, padahal itu bukan hadis. Kalimatnya yaitu yang artinya, siapa yang banyak melakukan sholat di malam hari, maka wajahnya akan bersinar di siang harinya. Imam Ibnul Athir dalam Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul menjelaskan bahwa hadis di atas sebenarnya bukan sebuah hadis, bukan juga pemalsuan secara sengaja yang dilakukan oleh Sabit bin Musa. Suatu hari Sabit bin Musa menghadap Syarik bin Abdullah Al-Qadi, kemudian ia meminta didiktekan sebuah hadis. Kemudian Syarik telah berkata kepadaku si Masih dari Abu Sufyan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda. Namun Syarik tidak langsung mengucapkan matan hadis. Ketika Syarik melihat wajah Sabit bin Musa, Syarik kemudian berkata, siapa yang banyak sholatnya di malam hari, ia akan bersinar wajahnya di siang hari. Padahal yang dimaksud Syarik dalam ucapan tersebut adalah Sabit bin Musa dan sikap waroknya. Tetapi Sabit mengira bahwa ucapan Syarik
kepadanya sebagai hadis yang marfu dari Rasulullah SAW dengan sanad yang disebut syarik tersebut, sehingga Thabit meriwayatkan matan hadis palsu tersebut jadi syarik dari masih dari Abu Sufyan dan dari Jabir. Keempat, hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan dari sahabat atau tabiin dan seterusnya. Penyebutannya biasanya untuk menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah mauquf dan tidak boleh disandarkan kepada Rasul, tetapi orang yang membacanya mengira bahwa hadis tersebut hadis palsu, padahal antara hadis palsu dan mauquf itu berbeda. Terkait hadis-hadis mauquf ini, Abu Hafs bin Budar al-Musili menulis sebuah kitab yang ditetapkan oleh ulama sebagai hadis palsu. Padahal sebenarnya hadis tersebut mauquf. Kitab tersebut ditulis oleh Al-Musili dengan judul Ma'rifatul Wuquf alal Mauquf. Baik, itulah beberapa proses pemalsuan hadis di antara 4 macam di atas. Adalah proses pemalsuan hadis yang disengaja dan ada yang tidak, hanya 1 sampai 3 macam yang juga terjadi pada masa-masa sekarang. Jadi dapat disimpulkan mengapa masih banyak pemuka agama yang menyebarkan hadis-hadis berkualitas rendah, yaitu salah satunya